Pertengahan tahun 1920-an di Copenhagen, Denmark, hiduplah sepasang suami istri yang berprofesi sebagai pelukis. Mereka adalah Einar Wegener dan Gerda Wegener. Einar adalah seorang pelukis landscape atau pemandangan yang cukup terkenal di kota itu, sedangkan Gerda yang fokus pada objek manusia masih berjuang merintis karirnya, di mana karya-karyanya seringkali ditolak. Einar dan Gerda telah 6 tahun menikah dan belum dikaruniai seorang anak. Einar sebenarnya adalah laki-laki normal yang mampu memuaskan Gerda di atas ranjang. Tapi satu hal yang Einar tidak mengerti, ia selalu merasa ada ketertarikan ketika melihat gaun perempuan dan sangat tertarik melihat seorang wanita sedang berdandan. Suatu hari Gerda yang tengah sibuk menyelesaikan proyek lukisannya mendapat masalah karena sahabatnya yang bernama Ulla yang seharusnya menjadi model lukisannya tidak bisa datang hari itu. Ia pun dengan terpaksa meminta Einar untuk menggantikannya. Einar yang sangat menyayangi istrinya dan sangat mendukung kemajuan karir Gerda dengan senang hati membantu. Gerda meminta Einar memakai stocking dan sepatu wanita karena hanya bagian itu yang belum terselesaikan. Seketika Einar pun merasa nyaman, jantungnya berdegup kencang saat tubuhnya menyatu dengan gaun tersebut. Tiba-tiba Ulla datang melihat Einar menggantikan dirinya. Dia menggoda Einar dengan memanggilnya Lily, sesuai dengan nama sebuket bunga yang ia bawa. Saat menjelang malam, Einar penasaran dengan gaun tidur baru yang dikenakan oleh Gerda. Menurutnya gaun itu sangatlah cantik. Ia bahkan melarang sang istri untuk melepaskannya. Gerda lalu bergurau bahwa Einar boleh meminjam gaun tidur miliknya itu. Hingga suatu malam, ketika Gerda sedang merayu sang suami, ia terkejut di balik kemeja Einar. Gerda mendapati suaminya itu memakai gaun tidurnya. Namun Gerda berusaha membuang jauh pikiran negatif. Gerda pun membiarkannya, menganggap Einar sedang bermain-main. Keesokan paginya, Einar mengamati sketsa lukisannya yang dibuat oleh Gerda dan ia benar-benar takjub dengan pesona feminim dirinya. Sementara Gerda senang hasil karyanya dipuji oleh seseorang. Gerda lalu menyampaikan perihal undangan pesta para seniman di kota Copenhagen. Einar yang pada dasarnya kurang begitu suka bertemu dengan banyak orang, akhirnya tak bisa menolak ketika Gerda memberikan ide konyol agar Einar datang sebagai Lily, sehingga tak ada orang yang mengenalinya. Mereka pun terlihat mempersiapkan semuanya dengan baik, dari mulai makeup, menyewa pakaian, hingga belajar gerak tubuh wanita dan cara berjalannya. Meskipun bagi Gerda ini hanyalah sebuah permainan, tapi Einar benar-benar menikmati perannya sebagai Lily. Akhirnya acara itu pun tiba. Gerda berjalan dengan Lily di sebelahnya. Ulla yang sebelumnya pernah melihat Einar memakai baju wanita, tahu betul siapa sosok yang datang bersama Gerda. Gerda memperkenalkan Lily kepada semua orang sebagai sepupu Einar. Hampir semua pria yang berada di sana mengarahkan pandangannya kepada Lily. Sementara Lily yang merasa tidak percaya diri memilih untuk terus berada di samping Gerda. Hingga di satu momen, Gerda harus pergi sebentar untuk menyapa teman-temannya. Dan saat Lily duduk seorang diri menunggu Gerda, ia dihampiri oleh laki-laki yang bernama Hendrik yang sedari tadi terus menatap Lily dengan tatapan jatuh cinta. Tapi saat itu, Lily terlihat langsung pergi menghindar. Namun Hendrik terus mengikuti Lily dan mengajaknya berkenalan. Lily menyebut dirinya sebagai sepupu dari Einar. Setelah itu, Hendrik berkata bahwa mereka memiliki kesamaan, yaitu suka menyendiri. Sehingga Hendrik pun mengajak Lily ke suatu ruangan yang sepi. Di tempat itu, Hendrik mengaku bila ia suka terhadap Lily dan meminta izin untuk menciumnya. Lily yang terkejut dengan kejadian itu tanpa sengaja membuatnya mimisan. Dan Gerda yang memergoki perbuatan Lily dan Hendrik segera membawa Lily untuk pulang.
Besoknya di rumah, Gerda meminta Enar menyudahi permainan sebagai sosok Lily. Namun Enar menganggap bahwa sesuatu telah berubah pada dirinya. Tapi Gerda tak mau tahu dan mengatakan bahwa itu hanyalah sangkaan Enar saja. Ia tetap meminta Enar untuk berusaha melenyapkan Lily dari dirinya. Enar terlihat frustasi dan pergi untuk memastikan tentang satu hal. Ia datang ke sebuah opera tempat penyewaan busana yang kemarin ia datangi bersama Gerda. Di situ Enar memandangi tubuhnya di depan cermin, membayangkan dirinya tak memiliki alat kelamin laki-laki. Setelah itu Enar tampak menemui Hendrik lagi sebagai Lily di sebuah restoran. Kemudian di rumah, Gerda memperhatikan kembali sketsa lukisan wajah Enar saat menjadi Lily. Entah apa yang ada di kepala Gerda. Ia lalu terlihat melukis sosok Lily di atas kanvasnya. Tak lama Enar pulang dan mendapati Gerda yang sedang duduk terpaku di depan sebuah lukisan. Gerda sungguh terguncang saat mengetahui bahwa suaminya lebih pantas menjadi sosok seorang perempuan. Setelah itu Gerda menemui seorang pialang lukisan dan ternyata pialang lukisan itu yang dulu kerap menolak karya Gerda kini sangat tertarik pada lukisan Lily, bahkan meminta potret-potret Lily yang lainnya. Di sudut lain, Lily diam-diam datang ke rumah Hendrik. Ketika mereka sedang dimabuk cinta, tiba-tiba Hendrik memanggil Lily dengan nama Einar. Ternyata Hendrik menyadari bila Lily selama ini ialah Einar. Dan yang mengejutkan, bila Hendrik ternyata juga penyuka sesama. Lily yang saat itu cukup terkejut mengetahui jati dirinya diketahui oleh orang lain, memutuskan pergi dari sana. Saat di rumah, Gerda tertegun melihat Einar kembali menjadi Lily. Gerda merasa iba melihat Einar yang sedang menangis. Einar akhirnya mengaku bila ia baru saja bertemu dengan Hendrik. Akhirnya Gerda bertanya, sudah sejauh apakah hubungan antara Einar dan Hendrik? Einar pun langsung menegaskan bahwa sosok Einar akan selalu mencintai Gerda. Sedangkan yang bersama Hendrik itu adalah sosok Lily. Gerda kemudian bertanya lagi, adakah pria lain selain Hendrik? Einar lalu bercerita tentang teman masa kecil yang pernah menciumnya. Bocah itu bernama Hans. Einar mengaku bila ia menyukai Hans sejak saat itu. Setelah pengakuan Einar, Gerda kemudian membawa Einar ke seorang dokter spesialis. Dokter berasumsi jika tubuh Einar mengalami sebuah ketidakseimbangan kimia. Hal itu membuat diri Einar bingung antara sisi maskulin dan sisi feminimnya. Dokter lalu memutuskan bahwa Einar harus menjalani terapi radiasi. Gerda dengan setia terlihat selalu menemani Einar. Setelah terapi selesai, dengan wajah sedih, Einar berkata bila dokter telah menyakiti Lily. Tak berapa lama kemudian, dokter datang untuk berbicara kepada Gerda. Dokter tersebut menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan hormon di tubuh Einar. Ia pun memvonis Einar mengalami gangguan jiwa dan dokter itu pun memilih berhenti mengobati Einar. Beberapa hari kemudian, Gerda datang atas undangan pialang lukisan yang kemarin tertarik dengan potret Lily. Pialang itu mengabarkan bahwa lukisan Lily telah laku terjual. Gerda juga diminta untuk ikut berpartisipasi dalam pameran seni dunia di Paris. Sesampainya di rumah, Gerda mendapati sebuah surat dari dokter yang mengabarkan akan mengirim Einar ke rumah sakit jiwa atas penyimpangan suami Gerda tersebut. Gerda pun lalu membujuk Einar agar ikut bersamanya ke Paris tanpa memberitahukan tentang surat tadi. Singkat cerita, saat pameran berlangsung, banyak orang yang memuji lukisan Lily dan mereka berharap bisa bertemu dengan sosok yang ada di lukisan itu. Einar yang berdiri tak jauh dari sana terlihat bangga mendengarnya. Selanjutnya satu hari ketika Gerda terlihat sedang melukis, ia mengajak sang suami untuk melukis bersama. Tapi Einar menolaknya. Aku tak bisa lagi mengingat landscape itu, ucap Einar. Ia pun pamit kepada Gerda untuk keluar. Einar lalu mengunjungi sebuah rumah pertunjukan wanita penghibur. Dari balik kaca, ia mengamati dan mengikuti gerak tubuh wanita itu.
Di tempat lain, ternyata Gerda berhasil menemukan Hans, teman masa kecil Einar. Gerda kemudian menanyakan perihal kejadian di mana Hans mencium Einar ketika kecil. Hans berkata bahwa saat itu ia hanya bercanda karena melihat Einar nampak cantik ketika mengenakan celemek milik neneknya. Gerda lalu berterus terang soal tujuannya menemui Hans. Gerda secara khusus meminta bantuan Hans untuk membantu Einar yang sedang kehilangan arah. Keesokan harinya saat masih berada di rumah, Gerda langsung menyampaikan berita kepada Einar bahwa malam nanti teman masa kecil Einar yaitu Hans akan berkunjung dan ingin bertemu dengannya. Namun ketika balik ke rumah bersama Hans, betapa terkejutnya Gerda saat melihat Einar muncul sebagai Lily. Dalam pertemuan itu, Lily tampak asik mendekati Hans dan mengajaknya berbicara. Lily benar-benar mengabaikan kekecewaan Gerda ketika itu. Di tengah obrolan, Lily mulai menyadari jika Hans sepertinya tahu siapa Lily sebenarnya. Lantas ia pun memilih masuk ke dalam kamar. Gerda kemudian meminta maaf kepada Hans atas situasi yang tidak nyaman itu dan menyuruh Hans untuk segera pulang. Keesokan harinya, Gerda terkejut saat melihat Lily sudah tampil cantik dengan baju serta syal yang baru saja dibelinya. Lily yang tahu bila keuangan mereka makin menipis, lantas menyuruh Gerda untuk melukis potret dirinya lagi. Lily yakin lukisannya akan laris terjual seperti sebelum-sebelumnya. Dan benar saja, pameran hasil karya Gerda begitu dipadati oleh tamu-tamu yang hadir, termasuk Hans yang juga datang malam itu. Pada kesempatan tersebut, Hans yang mulai tertarik pada Gerda memberanikan diri mengajak Gerda untuk makan malam. Gerda yang merasa Hans suka padanya menolak ajakan itu karena biar bagaimanapun ia masihlah istri Einar. Gerda pun pulang di tengah guyuran hujan. Hatinya begitu kesepian. Ia sangat merindukan sosok Einar. Setibanya di rumah, Gerda memohon kepada Lily untuk mengembalikan Einar, tapi Lily tak bisa. Akhirnya Gerda yang putus asa pergi keluar dan memutuskan menemui Hans. Di rumah, Einar melepas semua atribut Lily. Ia duduk menunggu Gerda pulang. Einar sangat mencintai Gerda dan ia tak mau kehilangan istrinya itu. Tapi aku tak tahu berapa lama akan bertahan, ucap Einar. Gerda dan Einar kemudian menemui Ulla yang sedang berada di Paris. Saat itu Ulla yang merasa kasihan melihat kondisi Einar menyarankan Gerda untuk membawa Einar ke seorang dokter yang Ulla yakin bisa membantu masalah Einar. Di satu malam, Gerda menghampiri Einar yang sedang termenung sendiri. Di situ Gerda yang merasa bersalah, lantas meminta maaf kepada suaminya karena telah meminta Einar menggantikan Ulla untuk menjadi model lukisannya beberapa waktu lalu. Tetapi Einar justru berterima kasih kepada Gerda karena telah membawa Lily ke kehidupannya. Tak tega melihat suaminya menderita, Gerda mengajak Einar menemui dokter rekomendasi Ulla. Mereka berdua bertemu dengan seorang dokter bernama Warner. Di situ Einar menjelaskan bahwa ia mempercayai jika dirinya adalah seorang perempuan. Gerda pun mendukung ucapan suaminya itu. Dokter Warner kemudian menyarankan supaya Einar melakukan operasi transgender. Namun dokter memberitahu bahwa risiko kegagalannya sangat besar. Terdapat 2 operasi. Di tahap pertama adalah operasi menghilangkan kelamin pria Einar, lalu operasi yang kedua adalah membuat kelamin wanita untuk Einar. Dan di operasi kedua inilah yang biasanya memiliki tingkat resiko kegagalan cukup besar, yaitu infeksi dan komplikasi. Dengan diantar oleh Gerda dan Hans, Einar pergi seorang diri ke Jerman, tempat di mana klinik Dr. Warner berada. Einar mencium sang istri untuk terakhir kalinya sebagai seorang Einar Wegener. Sesampainya di sana, Lily mengenalkan dirinya dengan nama Lily LB.
Saat hari operasi pertama tiba, Gerda datang memberi kejutan untuk menemani Lily. Pasca operasi, Lily berterima kasih kepada Gerda yang dengan baik hati bersedia mendampinginya. Itu membuat Lily menjadi kuat. Gerda kemudian menawarkan kepada Lily untuk kembali ke Copenhagen sampai menunggu dirinya siap menjalani operasi kedua. Sekembalinya ke kota Copenhagen, perhatian Gerda tak pernah luntur. Ia selalu mengingatkan Lily untuk sekedar membawa obatnya dan makan tepat waktu. Semua terlihat berjalan sempurna. Lily tampak telah mendapatkan pekerjaan sebagai pramuniaga di sebuah department store. Ia kini bahkan bergaul dengan beberapa wanita. Suatu hari Lily kembali bertemu dengan Hendrik. Di situ ia menceritakan bila dirinya sedang menjalani operasi transgender. Lalu malamnya terlihat Gerda yang meminta Lily mencoba lagi untuk melukis. Biar bagaimanapun ada jiwa Einar di dalam diri Lily. Tapi Lily menolaknya. Einar sudah mati, ucap Lily. Beberapa hari kemudian, Lily berkata kepada Gerda jika ia telah membuat keputusan untuk menjalani operasi kedua. Namun Gerda menentangnya karena Lily dinilai belum cukup kuat untuk menjalaninya. Tapi Lily tampak bersikukuh dengan keputusannya. Ia pun mengajak Gerda untuk menemaninya pergi ke Jerman. Dari raut wajah Gerda, jelas ia tak menyanggupi ajakan Lily. "Aku tak ingin melihat kau menyakiti dirimu sendiri," ucap Gerda. Ketika Lily bersiap untuk menjalani operasi kedua, Dr. Warner mengingatkan bahwa operasi nanti akan lebih berat daripada operasi sebelumnya. Lily pun tampak siap untuk hal itu. Tanpa diduga, Gerda muncul untuk memberi semangat kepada Lily. Tentu saja Lily bahagia. Ia merasa tak ada orang yang bisa mengerti impiannya selain Gerda. Lalu ketika Gerda kembali ke hotel, tiba-tiba Hans muncul di hadapannya. Hans terlihat menenangkan wanita itu di pelukannya. Waktu operasi kedua pun tiba. Gerda bersama Hans datang mendampingi Lily. Saat operasi telah selesai, Dr. Warner mengajak Gerda untuk berbicara empat mata. Ia memberitahu bila operasi tak berjalan cukup baik. Lily kehilangan banyak darah dan sekarang sedang berjuang menurunkan demamnya. Terlihat Gerda yang terus menemani Lily dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Lily terbangun dan berkata bahwa ia sangat senang karena telah menjadi wanita seutuhnya. Mereka lalu terlihat berada di sebuah taman, sambil terus menggenggam tangan Gerda. Di situ Lily bercerita bahwa semalam ia bermimpi sang ibu memangku dirinya saat bayi dan memanggil dengan panggilan Lily. Tak lama mengatakan itu, perlahan genggaman tangan Lily terlepas dan matanya pun ikut terpejam.